Dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Nah, seperti yang sudah tadi Bagus bilang ya, kalau di jam 9 ini kita ada bincang spesial, bincang parlemen bersama dengan DPRD DIY nih Solovers. Dan tema kali ini adalah tentang kebijakan dan strategi mewujudkan mempertahankan provinsi layak anak di DIY. Dan kali ini sudah datang ya anggota DPRD DIY, ada Ibu Rahayu Widi Nuryani SHMH yang sudah hadir nih di Star FM. Selamat pagi Ibu Rahayu. Pagi. Oke, ini panggilannya Ibu Rahayu, Ibu Widi atau siapa nih Bu? Sama aja. Oh, sama aja ya. Oke. Kalau gitu Bagus panggil Ibu Widi aja ya. Oke, kabar baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya pastinya. Semoga Solovers juga sehat ya dan siap untuk mendengarkan bincang parlemen kali ini. Jadi buat Solovers yang mau gabung boleh ya di 0818621013 atau lewat Instagram. Juga boleh ya di Star Jogja FM ya. Nanti untuk pertanyaan ya bakal Bagus spill ya, bakal Bagus pertanyakan, bakal Bagus bacain ya di kesempatan kali ini sampai nanti jam 10 pagi nih Solovers. Dan kita kan ngomongin tentang provinsi yang ramah anak ya Solovers di DIY. Dan ya sejak tahun 2022 di Yogyakarta ini sudah ada predikat provinsi layak anak nih. Nah DIY kan sebagai provinsi layak anak ya Ibu Widi. Bagaimana nih menurut Ibu sendiri melihat DIY punya predikat seperti ini, bagaimana Bu? Saya sangat senang sekali dan apresiasi sekali. Ini adalah bentuk keseriusan dari gubernur, bupati, wali kota maupun jajarannya, juga termasuk kami di legislatif bahwa dalam menghadirkan wilayah yang ramah anak, dan itu menjadi penyemangat kita untuk selalu memperjuangkan hak-hak dari pemenuhan hak anak itu. Jadi lebih semangat lagi ya Bu ya. Betul. Oke. Dan kalau untuk ini ya Bu ya, kan itu dari tahun 2022 ya Bu ya. Itu ada tantangan-tantangan apa aja sih Bu untuk bisa mendapatkan itu atau juga untuk mempertahankannya sampai sekarang, itu seperti apa Bu? Kita harus menyediakan memang berbagai fasilitas yang memang itu ramah untuk anak, dan untuk pemenuhan hak anak itu harus dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Itu harus kita siapkan dari awal. Seperti itu Mas Bagas. Oke, jadi memang harus dipersiapkan sejak awal ya Bu ya. Betul. Oke, jadi biar bisa lebih ini ya, bisa prepare-nya tuh lebih mantap lagi ya Bu ya. Betul sekali. Oke, dan memang ya Solovers untuk bisa mendapatkan predikat ini pastinya juga nggak mudah ya. Tapi kalau untuk arti pentingnya nih Bu, predikat ramah anak untuk DIY nih, menurut Ibu Widi itu seperti apa Bu? Ya, daerah istimewa Yogyakarta itu diharapkan mampu menjadi provinsi yang semakin ramah anak, mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, serta menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Dan setelah mendapatkan predikat provinsi layak anak, itu harus mempunyai peran penting itu dalam mendampingi kabupaten ataupun kota dalam mengawasi permohonan hak anak. Oke. Pemenuhan hak anak. Ya. Karena itu memang harus benar-benar dipenuhi juga ya Bu ya. Untuk anak-anak di DIY ini terutama, apalagi ya. Ini penting banget juga sih karena untuk masa depan generasi penerus ya Solovers, pastinya harus ada kayak aman buat anak-anak juga nih. Tadi juga kita sempat ngobrol ya Bu sebelum kita on air gitu kan. Di tahun 2022 itu kan Ibu Widi sempat bilang kalau pada waktu itu DIY mendapatkan predikat sebagai provinsi ramah perempuan dan anak ya Bu ya. Betul. Terus habis itu bisa bertransformasi seperti sekarang atau seperti apa sih Bu? Setelah dari 2022 kita menjadi provinsi, satu-satunya provinsi yang ramah perempuan dan anak. Dan di tahun 2023 kita sudah mendapatkan penghargaan yang menjadi provinsi layak anak. Itu memang harus ada komunikasi yang intens dari Pemkab maupun dengan masyarakat maupun OPD terkait. Itu memang harus ada komunikasi yang baik. Seperti itu Mas Bagas. Yes, biar ada ini ya sinkronnya ya Bu ya. Betul. Oke, biar tetap bisa dipertahankan juga ya Solovers untuk predikat provinsi layak anak nih di Yogyakarta. Tapi ya Ibu Widi, apa saja sih yang harus dipenuhi ya terkait layanan ramah dan layanan yang memang layak untuk anak nih Bu?
Memang kita harus memenuhi sarana dan prasarana khususnya ya, itu yang ramah anak, baik di tempat bermain umum, baik di pendidikan di sekolah, baik di kampung. Itu memang harus ada sarana prasarana yang memenuhi syarat ramah anak, dan juga termasuk area bermain ini Mas, baik di tingkat kampung maupun di tingkat provinsi, kabupaten itu harus memenuhi ramah anak. Termasuk ada pendampingan yang memang itu harus bisa menjadi pendamping yang baik ini untuk anak-anak seperti itu Mas. Iya, jadi memang harus ada terus pendampingan ya Bu ya. Oke, jadi kalau misalkan ada nggak sih Bu satu kejadian gitu ya, karena kurangnya pendampingan terus nantinya malah jadi apa ya, kayak semacam ada hal yang berubah mungkin gitu, ada nggak sih Bu kejadian yang seperti itu? Sebetulnya mungkin ada ya, termasuk kita pendampingan ketika di rumah pun, ini contoh kecil aja, ketika di rumah didampingi oleh mungkin orang tuanya kerja dan didampingi oleh seorang pengasuh, mungkin itu menjadi tidak baik karena ada ajaran yang mungkin berbeda yang tidak selalu didampingi orang tua, itu juga bisa menjadi tingkah laku anak bisa menjadi berbeda gitu Mas. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik antara orang tua, juga mungkin siapapun yang akan mendampingi anak itu harus ada komunikasi yang baik. Iya betul ya, intinya adalah komunikasi ya Bu ya. Betul. Oke, kalau ada miskom kan jadinya nanti ada salah-salah ya Bu. Iya betul. Jangan sampai ada miskomunikasi nih Solovers. Ya seperti hubungan ya intinya adalah komunikasi gitu kan yang baik. Tapi ya Ibu Widi, untuk DIY ini kan menjadi provinsi yang ramah anak. Konsekuensinya tuh apa sih Bu, dan apa yang harus dijaga nih? Paling tidak kita harus mempertahankan sistem pembangunan yang berbasis pemenuhan hak anak ya, perlindungan khusus anak juga. Itu harus ada kolaborasi, sinergi dan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Itu menjadi kunci. Harus ada kolaborasi, itu menjadi kunci. Jangan sampai nanti dari provinsi kita sudah semangat seperti itu, tapi dari kabupaten kota tidak ada kolaborasi yang baik, nanti akan menjadi tidak sinkron gitu Mas. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya nanti di provinsi bisa mengawasi kabupaten dan sampai di Kapanewon, kelurahan dan kampung layak anak, itu menjadi harapan saya nanti ke depannya seperti itu. Harus ada kolaborasi yang baik. Yes, sampai ke yang terkecil ya Bu ya. Betul. Oke, jadi itu memang harapannya bisa terwujud gitu ya di Yogyakarta. Berarti kalau untuk sekarang ini baru sebatas provinsi saja Bu atau bagaimana? Tidak, kita sudah mempunyai beberapa kabupaten juga sudah mendapatkan predikat kabupaten layak anak. Seperti di kota Jogja itu juga kota layak anak. Nah, harapan saya nanti diikuti di Kapanewon, kelurahan juga, dan sampai di kampung itu menjadi ramah anak. Iya betul sekali sih ya, karena memang bertahap ya Bu ya, berarti ya prosesnya gitu ya. Kita tunggu saja Solovers nanti bisa sampai ke kampung-kampung yang ramah anak. Wah, itu pasti harapan kita bersama ya. Tapi kalau dari DPRD sendiri nih Ibu Widi, melihat kebijakan Pemda DIY di layanan kebutuhan dari anak-anak itu seperti apa sih Bu? Sebetulnya sudah bagus ya, sudah bagus karena sudah beberapa tempat menyediakan yang memang itu sarana dan prasarana yang layak anak, yang ramah anak. Nah, harapan saya nanti akan semakin berkembang, semakin menjadi mungkin semakin banyak yang memang itu sarana prasarana yang ramah anak. Iya, memang harus dipenuhi juga berbagai sarana prasarana yang ada ya Bu ya sekarang ya. Betul. Oke, dan itu memang menjadi tantangan juga sih sepertinya Bu ya. Iya. Salah satu tantangannya ya Bu ya, untuk bisa mempertahankan sih lebih tepatnya ya, karena kan sudah sejak tahun 2022 ya Bu ya. Iya. Yogyakarta mendapatkan predikat ini dan sekarang saatnya untuk mempertahankan dan bisa untuk lebih ini ya Bu ya, menambah lagi ya tadi ya. Betul. Sampai bahkan ke Kapanewon, ke kampung juga ya Solovers. Dan itu nanti berproses ya. Dan Solovers nih yang pengen bergabung ya boleh banget di 0818621013 ya, atau ke Instagram di Star Jogja FM ya, nanti bakal bagus bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk ya. Dan tadi juga sudah ada ini ya dari kebijakan dari Pemda DIY gitu kan untuk layanan kebutuhan anak ya. Menurut Ibu Widi juga sudah oke gitu kan. Dan ada nggak sih Bu hak anak yang masih belum sepenuhnya terpenuhi gitu sekarang ini? Mungkin hak anak di sekolah ya Mas ya, mungkin memang ada mungkin anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Jadi untuk di sekolah-sekolah umum kan memang belum menyediakan sarana prasarana yang untuk mendukung itu gitu. Jadi harapan saya nanti hak anak yang memang dibutuhkan itu harus segera terpenuhi seperti itu. Jadi dinas PD terkait mungkin bisa berkomunikasi untuk
berbuat memberikan yang terbaik untuk anak seperti itu. Jadi memang nanti biar makin hak-hak anak lebih terpenuhi lagi ya Bu ya. Betul. Oke, jadi memang sekarang sih sebenarnya sudah ya ada terpenuhi ya Bu ya, tapi semoga bisa lebih baik lagi ya Bu ya pastinya ya. Yang diharapkan kita bersama ya Solovers. Tapi kalau untuk rancangan peraturan daerah nih Bu, Raperda dari Provinsi Layak Anak, itu apa saja sih Bu yang dibahas dalam Raperda ini? Di dalam Raperda yang sedang akan kita bahas Mas di 2025 nggih. Minta doanya semoga nanti 2025 nanti bisa segera selesai itu di 2025. Amin. Itu kebijakan perlindungan anak dengan mengintegrasi unsur muatan lokal di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga itu akan mengatur perbedaan kewenangan di antara provinsi, kabupaten atau kota dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi itu yang akan kita masukkan di Raperda kita, karena itu inisiasi dari kami di Komisi D. Oke. Dan nanti itu akan dibahas ya Bu ya di 2025. Oke, di tahun depan ya Solovers ya. Semoga nanti untuk pembahasannya bisa sesuai ya Bu ya, dan bisa terwujud dengan baik lah ya pastinya ya Solovers. Dan pastinya juga ya untuk bisa mewujudkan itu semua pastinya butuh proses juga, dan pastinya dari Raperda ini kan pasti ada sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga. Tapi kalau untuk arti pentingnya nih Bu, Raperda dari Provinsi Layak Anak itu seberapa penting untuk DIY sekarang ini Bu? Mesti daerah istimewa Yogyakarta ini kan sudah masuk kategori Provinsi Layak Anak ya Mas. Tapi Raperda ini dibuat itu untuk regulasi yang lebih kuat, lebih tegas, yaitu untuk melindungi anak-anak khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga kita ingin Raperda nanti juga itu bisa memberikan kesejahteraan kepada anak-anak kita khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ya bisa lebih meningkatkan lagi ya Bu ya pastinya ya. Oke, tapi kalau untuk ini kan sebenarnya kesejahteraan untuk anak ya Bu ya. Itu nanti akan ada pengaruhnya untuk kayak orang tuanya gitu nggak sih Bu, atau bagaimana? Iya, kita nanti juga akan mengatur seperti itu, karena harus ada komunikasi Mas. Tidak akan mungkin kita hanya langsung ke anaknya tanpa ada komunikasi dari orang tua. Seperti itu. Jadi memang akan bisa menyebar ke keluarga ya Bu jadinya Bu ya. Oke, dan itu nantinya pastinya akan menjadi hal yang sangat istimewa juga ya, seperti Yogyakarta ini menjadi provinsi yang layak anak ya Solovers, yang semoga memang hak-hak anak bisa terpenuhi sepenuhnya gitu ya. Dan untuk Raperda ini kan tadi dibahas di 2025 ya Bu ya. Itu untuk pengesahannya sendiri nih Bu, apakah di tahun itu atau seperti apa Bu? Harapan kami juga di tahun 2025 bisa selesai dan disahkan, dan setelah itu harus diikuti dengan peraturan gubernur. Jadi harus segera diselesaikan agar bisa segera disahkan di tahun 2025 juga. Seperti itu. Berarti harapannya memang bisa sah di tahun depan ya Bu ya. Oke, ada nggak sih Bu tantangannya yang dihadapin gitu untuk bisa membuat Raperda ini terus nanti bisa sampai ke tahap sah gitu? Ada nggak sih Bu? Tantangan-tantangan kita ya memang kita harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi apa sih yang dibutuhkan di masyarakat untuk pemenuhan hak anak yang belum terlindungi itu seperti apa? Itu tantangan kita, memang harus turun ke masyarakat betul untuk melihat permasalahan-permasalahan di masyarakat. Oke, biar benar-benar langsung memang sumbernya dari masyarakat ya Bu ya. Benar-benar sesuai ya Bu ya. Jadi masyarakat monggo kalau memang nanti ada masukan-masukan untuk Raperda kita, monggo silahkan nanti bisa diberikan masukan kepada kami. Oke, itu masukannya lewat apa nih Bu? Ada nomor khusus kah atau seperti apa? Monggo nanti bisa ke komisi kami di Komisi D ataupun nanti ke masing-masing fraksi, karena di Komisi D itu setiap ada perwakilan dari masing-masing fraksi. Jadi memang terbuka ya Bu ya, untuk masyarakat memberikan masukan ya Bu ya. Kemarin kebetulan kita juga ada FGD ya. FGD itu kita juga menerima masukan dari masyarakat. Kita undang perwakilan, ketika itu perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan untuk kesempurnaan dari Raperda kita nanti. Oke. Jadi memang biar benar-benar pas gitu ya untuk masyarakat sesuai gitu ya Solovers. Oke, kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Terima kasih ya buat Solovers yang sudah bergabung lewat WhatsApp atau juga lewat Instagram. Nanti bakal Bagus bacakan setelah ini ya. Jadi kita istirahat dulu sebentar ya. Kita minum dulu ya Bu ya. Minum teh dulu. Buat Solovers yang mau ngemil-ngemil juga silakan ya. Mau ini ya coffee break dulu silakan aja ya. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi tetap di Bincang Parlemen di 101,3 Star FM Inspiring Sound.
Kembali lagi Solovers di Bincang Parlemen ya, bersama dengan DPRD DIY ya, bersama dengan Ibu Rahayu Widi Nuriani SHMH. Beliau adalah anggota DPRD DIY. Dan kali ini di Bincang Parlemen kali ini Solovers adalah temanya kebijakan dan strategi mewujudkan dan mempertahankan provinsi layak anak di DIY. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, terima kasih sekali untuk Solovers ya yang sudah bergabung ya. Sekarang ada beberapa nih Ibu Widi yang bakal bagus bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama ini adalah satu pertanyaan dari Mas Revi nih. Jadi Mas Revi menanyakan nih Bu Widi, kalau tantangan membuat kampung ramah anak itu seperti apa sih? Silakan Bu. Terima kasih Mas Revi, pertanyaannya ini bagus sekali ya. Tantangan untuk kampung ramah anak paling tidak harus mempunyai sarana prasarana yang itu menunjang untuk tempat bermain anak untuk menjadi ramah anak, itu seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi yang baik mungkin dari kelurahan, dari perangkatnya di kampungnya sendiri, Pak RW, Pak RT, itu harus ada kerjasama yang baik sehingga bisa mewujudkan kampung ramah anak seperti itu. Oke, jadi memang kerjasama dari berbagai pihak juga ya Bu ya. Iya. Oke, untuk bisa mewujudkan kampung ramah anak ya Bu ya. Betul. Bukan kampung sih, provinsi dan semuanya ya Bu ya. Semuanya karena nanti akan diikuti dari provinsi, bener. kabupaten, kota, termasuk kapanewon, kelurahan, dan paling kecil di kampung. Benar sekali. Jadi kalau ada satu pihak yang kayak nggak bisa kerjasama, susah ya Bu Susah nantinya. juga. Seandainya nanti mungkin ada lahan yang memang itu akan digunakan, tetapi ada yang tidak sepakat, kan itu menjadi tidak komunikasi ya, komunikasi menjadi tidak baik nanti di situ. Betul sekali ya. Jadi memang harus ada kerjasama dari berbagai pihak juga ya. Betul. Seperti itu ya buat Mas Revi ya. Jadi tantangannya adalah memang harus benar-benar ada kerjasama gitu ya dari berbagai pihak. Terus ini juga ada pertanyaan dari Mas Nur yang menanyakan ya, Mas Nur ini sebagai pendatang nih Bu Widi, bisa nggak sih tahu kalau daerah yang ditinggalin ini layak anak atau belum, itu dilihat dari apanya? Atau ada fasilitas khusus gitu nggak sih yang bisa mengatakan kalau ini adalah daerah yang ramah anak gitu Bu? Oke, terima kasih Mas Nur. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, paling tidak kampung itu harus ada fasilitas yang memang itu menjadi ramah anak, yaitu seperti tempat bermain anak, seperti itu yang memang itu digunakan untuk anak-anak bermain dengan aman, nyaman, tanpa rasa was-was untuk di situ, di kampungnya sendiri, seperti itu. Bebas untuk bermain, bereksplorasi ya Bu ya. Betul sekali. Dan itu memang harus diwujudkan ya dari berbagai, bahkan berbagai kampung yang ada ya di DIY nih Solovers, karena nantinya juga akan bertahap nih dari mulai provinsi, terus kabupaten ya Bu ya, terus kapanewon dan kampung gitu ya Solovers, dan nanti semoga bisa segera terwujud ya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Ibu Widi dari, sebentar ini sayangnya nggak menyebutkan namanya. Jadi ini menanyakan untuk standar layanan ramah anak itu seperti apa, dan ada nggak sih dukungan dana dari untuk memenuhi layanan ini, itu ada nggak sih Bu? Silakan. Terima kasih. Untuk standar layanan ramah anak ya memang harus memenuhi beberapa kriteria yang itu ramah anak. Jadi kriteria menjadi ramah anak seperti mungkin sarana prasarana yang memang itu ramah anak, seperti itu ya standar layanannya. Terus untuk dukungan dana ya, itu kita membuat raperda itu memang bertujuan juga dengan anggaran budgeting yang memang akan kita persiapkan untuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk persiapan itu memang regulasi yang akan kita buat raperda itu memang nanti di dalamnya akan mengatur juga tentang anggaran itu. Seperti itu. Iya, berarti nanti untuk yang raperda ini ada anggarannya juga ya Bu ya? Iya, karena kita mau raperda mungkin kita harus ada yang tempat-tempat yang ramah anak. Paling tidak nanti dari OPD terkait juga harus menyediakan untuk anggarannya di situ. Itu melekat, itu sudah seperti itu Mas. Oke, jadi memang nanti untuk dana-dananya itu pastinya ada ya Bu ya. Dan itu untuk memenuhi layanan yang ramah anak. Tapi ya Bu ya, kalau untuk layanan ramah anak itu sudah tersedia kayak misalkan ya Bu ya di kantor-kantor gitu, itu udah tersedia atau seperti apa Bu? Sebagian besar Mas. Jadi sebagian besar memang sudah ada yang tersedia nih, seperti mungkin di kantor-kantor, mungkin di kantor-kantor pemerintah ada juga ya, memang yang mungkin tempat bermain untuk anaknya, anak itu juga ada di situ, termasuk di puskesmas ataupun rumah sakit juga sudah ada seperti itu. Sebagian besar sudah ada.
Oke, jadi memang sebagian besar di DIY itu sudah ada ya Bu ya, Iya. di kayak pemerintahan, rumah sakit ya Bu ya. Sampai di kelurahan pun sebenarnya banyak juga yang sudah Iya, menyediakan tempat bermain untuk anak. Ya, dan ini harapannya juga nanti bisa semakin banyak ya Bu Iya, ya. harapannya. Ramah anak dan aman juga ya Bu ya Iya, pastinya. Oke, untuk anak bisa bermain dan bereksplorasi gitu kan ya Solovers. Ya mau gabung boleh ya Solovers di 0818621013 atau ke Instagram juga boleh ya di @starjogjafm. Dan tadi kan yang sudah masuk nanti untuk beberapa pertanyaan lainnya bakal bagus bacain ya, tapi nanti dulu aja ya. Tadi kan kita juga sudah ngomongin tentang Raperda dan disahkannya itu adalah targetnya adalah tahun depan ya Bu ya, di tahun 2025. Tapi kalau Ibu Widi sendiri nih melihat persoalan yang dihadapi anak-anak di DIY itu seperti apa nih Bu? Sebenarnya banyak sekali ya persoalan yang berkaitan dengan anak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Paling tidak kita harus tetap mengawasi, kita pencegahan itu khususnya, karena mungkin semakin kita banyak melihat sekarang mendengar berita-berita yang berkaitan dengan mungkin miras yang ternyata dilakukan oleh anak-anak, termasuk kekerasan di jalan ya Mas, yang mungkin sering kita dengan sebutan klise itu kan juga ada juga pelakunya yang masih anak-anak Mas. Jadi memang itu yang harus betul-betul kita, bagaimana kita bisa mengatasi itu, termasuk mungkin pernikahan dini Mas, yang mungkin masih ada di daerah istimewa Yogyakarta. Harapan saya nanti setelah Raperda ini bisa terwujud, kita bisa zero untuk pernikahan dini Mas. Betul. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi memang biar nggak ada lagi kayak misalkan kayak tadi Ibu Widi bilang kayak pernikahan dini gitu ya Bu ya. Terus juga ada kayak kejahatan yang melibatkan anak-anak itu juga semoga nggak ada ya Bu ya. Dengan adanya Raperda ini ya Bu ya. Oh oke. Jadi memang harapannya memang bisa ini ya. Itu adalah beberapa persoalan ya yang sekarang memang sedang dihadapi di DIY nih. Tapi kalau sebenarnya ya Bu ya, untuk akar permasalahannya sendiri nih yang dihadapi anak-anak terutama di DIY itu seperti apa ya Bu ya? Kemungkinan kalau dari kami ya, saya pernah juga turun ke bawah mencoba menanyakan kenapa sih kok ini dari anak-anak itu memang bisa menjadi seperti ini. Itu termasuk yang pertama adalah mungkin pengawasan dari orang tua, yang kedua mungkin pergaulan yang tidak betul Mas, pergaulan yang salah. Jadi mungkin sebagai orang tua yang memang harus ada komunikasi yang baik dengan anak gitu, karena tidak akan mungkin kita membuat regulasi yang memang itu untuk anak, tetapi dari orang tua sendiri ternyata tidak mungkin ada komunikasi, itu juga mungkin tidak akan menjadi berhasil kalau tidak ada yang komunikasi, karena peran penting orang tua. Orang tua itu punya peran penting di rumah ya khususnya, seperti itu Mas. Memang orang tua berperan penting banget dalam di rumah terutama ya Bu ya. Betul. Oke, untuk bisa menjadikan suatu tempat itu memang benar-benar yang nyaman dan ramah buat anak ya Solovers. Dan memang ini benar-benar dimulai dari lingkungan terdekat dulu ya Bu ya sebenarnya. Oke, ya memang kalau dari lingkungan terdekatnya tidak mendukung, nanti malah jadinya ya anak-anak juga ya tadi bisa terlibat dalam misalkan aksi-aksi kejahatan dan semacamnya gitu kan. Memang harus diperkuat dari keluarga nih ya. Tapi kalau untuk permasalahan-permasalahan yang ada nih Bu Widi, sebenarnya yang paling mendesak gitu kayak segera untuk ditangani itu yang mana nih Bu? Kalau menurut saya sih semuanya segera mendesak untuk ditangani penting ya. Semua ya, Bu, penting ya? semuanya Okay. Karena itu menjadi satu kesatuan Mas, satu kesatuan, termasuk miras, kejahatan di jalan itu kan berkesinambungan. Atau miras ya, yang kekerasan di jalan itu kan juga awal mulanya biasanya itu dari miras juga. Jadi memang harus semuanya mendesak untuk segera ditangani. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk kayak milih salah satu aja susah ya Bu ya, karena semuanya itu penting ya Bu ya. Penting, betul. Untuk segera diatasi gitu ya Solovers. Jadi memang harus benar-benar ini ya kayak satu-satu ya Bu ya untuk diatasi permasalahannya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah masuk nih ya, yang sudah bergabung di 0818621013. Terima kasih untuk Mas Fisya yang sudah bergabung ya. Ini menanyakan tentang tolak ukur ramah anak itu seperti apa sih Bu? Dan pendapat Ibu nih terkait dengan wacana di lingkungan kantor kalau ada wajib daycare gitu Bu. Silakan. Wajib daycare Bu, ada daycare gitu di lingkungan kantor ya, betul. Kalau tolak ukur dari ramah anak itu memang ya harus ada sarana prasarana yang menunjang, termasuk yang menunjang ya. Jadi memang itu harus betul-betul kita siapkan agar menjadi ramah anak seperti itu. Jadi harapan saya nanti memang setelah ada regulasinya itu kita buat, nanti memang ada tempat-tempat yang memang itu harus disiapkan untuk
tempat yang ramah anak. Seperti itu nggih. Kalau untuk daycare, selama ini kan memang daycare itu banyak dikelola oleh swasta. Banyak dikelola oleh swasta. Dengan harapan saya nanti tetap pemerintah juga ikut mengawasi untuk layanan-layanan daycare gitu nggih. Jadi memang itu harus betul-betul mungkin bisa mendapatkan perhatian untuk daycare, karena kita juga banyak melihat ada daycare yang mungkin tidak pas ya. Tidak pas itu memang ternyata di situ mungkin ada sedikit perlakuan tidak baik kepada anak. Jadi harapan saya nanti ke depan daycare termasuk daycare yang mungkin ada di kantor-kantor, karena memang itu juga banyak dibutuhkan ini untuk yang ibu-ibunya bekerja ya. Memang itu saya mendukung saja untuk daycare, tetapi memang harus ada pengawasan secara langsung. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya daycare itu. Karena sebagian besar itu daycare itu dikelola oleh swasta. Jadi memang harapannya daycare yang ada tuh bisa benar-benar sesuai ya Bu ya. Jangan sampai memang ada beberapa kasus yang kayak ada daycare yang ternyata bukannya ramah anak tapi malah jadi yang sebaliknya Bu ya. Oke. Jadi memang harus ada pengawasan langsung gitu ya, Solovers pastinya, biar bisa mewujudkan daycare yang memang sesuai gitu ya. Dan kita beralih pertanyaan ke Instagram nih Ibu Widi. Jadi ada pertanyaan dari Mas Tri. Kalau Ibu Widi sendiri melihat kabupaten di DIY yang masih harus ditingkatkan nih untuk layanan ramah anak itu di kabupaten mana ya Bu? Untuk Mas Tri ya, kabupaten DIY yang mungkin harus ditingkatkan ya. Kayaknya semuanya harus ditingkatkan juga ya. Mungkin untuk perhatian yang khusus harus lebih tingkatkan ada di Gunung Kidul, Mas. Ya, karena memang di sana masyarakatnya juga tempat-tempatnya agak jauh-jauh, sehingga memang harus ada perhatian khusus untuk lebih perhatian khusus ke anaknya di Gunung Kidul. Mesti lebih ditingkatkan lagi berarti ya Bu ya. Oke. Karena memang di DIY kan ada Gunung Kidul, ada Kulon Progo ya Bu ya. Walaupun semuanya juga memang harus diperhatikan gitu. Benar sekali. Jadi memang harus meningkatkan sekali, tapi untuk Gunung Kidul memang perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya, untuk menjadi kabupaten yang ramah anak ya. Semoga ini bisa terwujud juga ya seiring berjalannya waktu, apalagi nanti di tahun 2025 ya Solovers. Dan ini kita ke satu pertanyaan lagi nih Bu, ada dari Kepaternol Sekawan di Instagram. Jadi sekarang banyak fasilitas wifi yang gratis nih. Apakah juga harus disetting menjadi wifi yang ramah anak nih Bu, atau seperti apa? Kalau wifi yang mungkin ramah anak kan kayaknya nggak bisa ya Mas ya. Memang wifi itu kan semuanya. Iya betul. Itu peran penting orang tua ya di situ. Kita mendampingi anak ketika mereka mungkin membuka HP ataupun ketika bermain internet, itu memang harus ada pengawasan secara langsung dari orang tua. Nah itu peran penting dari orang tua. Kalau wifi kita buat ramah anak kayaknya kok nggak bisa ya, karena itu semuanya kan menjangkau semuanya. Betul. Dan disinilah peran orang tua itu yang penting ya Bu ya. Penting di situ. Untuk bisa kayak membatasi atau juga membolehkan anak apa nih yang bisa diakses begitu ya Bu ya. Betul. Dan kalau untuk wifi-nya sih sebenarnya diaksesnya untuk semua gitu kan. Dan peran orang dewasa atau orang tua ini yang sebenarnya penting sekali ya. Oke, nanti kita bakal kembali lagi ya Solovers dengan pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi kita rehat dulu sebentar ya, nanti bakal kita lanjut lagi di Bincang Parlemen di pagi hari ini ya bersama dengan DPRD DIY. Jadi tetap di sini saja di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kembali lagi Solovers di Bincang Parlemen ya bersama dengan DPRD DIY, masih dengan Ibu Rahayu Widi Nuriani SHMH. Beliau adalah anggota DPRD DIY dan kita juga masih membahas tentang kebijakan dan strategi mewujudkan dan mempertahankan provinsi layak anak di DIY. Terima kasih buat Solovers yang sudah bergabung ya lewat WhatsApp atau juga lewat Instagram. Terima kasih banyak. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih Ibu Widi dari WhatsApp ya yang sudah masuk. Satu pertanyaan dari Mas Denny nih. Ada nggak sih perbedaan kewenangan nih Ibu Widi? Apa yang pengen diraih ya dari adanya provinsi layak anak di DIY? Terus juga yang menjadi concern dari Raperda ini tuh apa aja sih Bu? Silakan.
Terima kasih Mas Denny. Mungkin tadi ada nggak sih perbedaan kewenangan mungkin dari provinsi, kabupaten dengan kabupaten kota itu ya. Nah itu memang nanti yang akan kita atur di dalam raperda kita. Jadi apa sih yang menjadi kewenangan provinsi, apa sih yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota, itu nanti akan kita atur di dalam raperda kita nanti. Jadi sangat tahu, itu menjadi kewenangan kabupaten kota, yang ini menjadi kewenangan provinsi, seperti itu. Dan untuk konsen untuk provinsi layak anak nggih. Kita konsen kita memang yang pertama kita harus menyediakan tempat yang memang itu ramah anak. Yang kedua juga kita harus mencegah untuk kejadian-kejadian yang berkaitan dengan anak, seperti yang tadi saya sampaikan untuk miras segala macam itu ya, paling kita harus ada pencegahan untuk itu, menjaga anak-anak kita jangan sampai nanti terjerumus untuk menjadi hal-hal yang tidak baik. Betul, jangan sampai masuk ke situ ya, Bu Widi ya. Oke, ini juga nyambung ke pertanyaan Mas Denny tentang antisipasi nih Bu. Antisipasi permasalahan anak nih di konteks kekinian, misalkan kejahatan jalanan atau bahkan judi online misalkan, itu antisipasi yang dilakukan seperti apa nih Bu? Yang pertama kita memang harus sosialisasi kemungkinan mungkin kalau untuk anak yang mungkin harus ada peran orang tua itu yang mungkin akan menyampaikan kepada anak. Jadi itu memang yang pertama harus ada sosialisasi penting itu untuk anak. Yang kedua memang kita melakukan pencegahan itu dengan OPD terkait. OPD terkait memang harus aktif untuk selalu sosialisasi agar mengurangi untuk kejahatan anak di jalanan ataupun yang sejenisnya, seperti itu Mas. Biar kayak anak-anak juga semakin sedikit ya Bu ya. Harapannya nggak ada gitu anak-anak yang terlibat ya Bu ya dalam kejahatan jalanan misalkan, atau juga kayak judi online. Semoga nggak ada ya nantinya ya. Oke. Tadi kan juga Ibu Widi sempat bilang kalau menerima masukan ya dari DPRD gitu kan, menerima masukan dari masyarakat. Dan ini juga Mas Denny menanyakan nih, ada nggak sih masukan dari masyarakat yang menarik gitu Bu, yang menurut Ibu Widi menarik gitu? Mungkin banyak ya Mas, karena kita kemarin FGD kita tidak mengundang hanya sebagian, mengundang masyarakat yang memang itu masukan-masukan yang sudah kita tampung, nanti mungkin akan kita menjadi pembahasan untuk di pansus nanti, karena pembahasan raperda kan ada di pansus. Nah itu akan menjadi masukan-masukan kami. Nanti untuk kegiatan-kegiatan kami juga melekat. Mungkin nanti ada public hearing yang untuk masalah raperda ini turun langsung ke masyarakat untuk meminta masukan dari masyarakat. Iya, biar benar-benar sesuai ya Bu ya, sesuai dengan porsinya ya Bu ya. Biar raperda kita menjadi lebih sempurna lagi. Betul sekali. Jadi tercipta untuk masyarakat juga ya Bu ya. Biar lebih sempurna lah pokoknya ya. Oke, ini juga ada satu pertanyaan lagi nih Ibu Widi dari Ibu Indira. Ada nggak sih contoh kampung ramah anak di DIY yang bisa diadopsi daerah lain nih Bu? Misalkan dari sarana pendukung atau juga dari kegiatan-kegiatannya gitu Bu, silakan. Banyak sih ya Mas ya. Oke. Banyak ya, mungkin yang itu menjadi ramah anak, monggo nanti bisa dilihat di websitenya ya, mungkin dari dinas di provinsi ya, dinas perempuan itu monggo nanti bisa dibuka kira-kira kampung-kampung yang ramah anak itu yang mana, termasuk di Sleman banyak juga yang memang sudah ada kampung yang memang itu menjadi ramah anak. Seperti itu. Dan itu bisa diadopsi di misalkan di kampung mana itu bisa Ibu ya? Iya betul. Oh oke. Jadi kayak misalkan di kampungnya Ibu Indira nih, misalkan di Kulon Progo gitu kan ya Bu ya, untuk bisa mengadopsi walaupun belum secara resmi dari pemerintah mungkin ya Bu kali ya. Betul. Oh oke. Ini juga ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Ingrid nih Ibu Widi. Jadi kan Ibu Ingrid mengatakan bullying ini kan sekarang jadi tantangan besar dalam mewujudkan kondisi yang ramah anak. Saran dari DPRD DIY sih apa aja sih supaya bisa meminimalisir bullying? Karena Ibu Ingrid sebagai ibu juga ngerasa was-was juga nih Bu. Silakan. Terima kasih Bu Ingrid. Bullying ini memang menjadi permasalahan kita ya, masalah kita sebagai orang tua, maksudnya seperti itu. Karena bullying biasanya dilakukan di sekolah ya, jadi memang harus ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara mungkin dari pemerintah dengan sekolahan, termasuk dengan orang tua. Itu yang memang harus ada komunikasi yang baik dari sekolah. Juga harapan saya ibu guru, bapak guru nanti bisa mengawasi betul anak-anak, jangan sampai nanti bullying itu terjadi di sekolah. Karena itu memang selalu kita sosialisasikan juga ke sekolah-sekolah, jangan sampai nanti terjadi bullying di sekolah. Seperti itu Mas. Betul sekali. Harus ada benar-benar sekolah ya, tempat yang selain untuk belajar ya nyaman juga untuk anak ya Bu ya. Nyaman, dan juga anak-anak menjadi tidak was-was untuk pergi sekolah, termasuk kita orang tuanya juga menjadi nyaman aja anaknya di sekolah.
Bener, kayak anak sekolah ya ibu nyaman di rumah kegiatannya bu ya, nggak ngerasa khawatir gitu ya. Jadi memang semoga memang semuanya ya, semua sekolah nih terutama ya di DIY itu bisa benar-benar menjadi tempat yang nggak cuma sekedar untuk belajar tapi juga untuk nyaman buat anak ya pastinya. Tapi memang ya bu ya, kalau untuk bisa menjadikan provinsi yang layak ramah anak itu kan ada dukungan nih bu dari berbagai pihak ya untuk bisa mewujudkan indikator layak anak ini. Tapi kalau sekarang nih bu untuk hubungan dari berbagai pihak ini sudah terjalin dengan baik atau seperti apa nih Bu? Menurut saya sudah terjalin dengan baik ya, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Itu sudah terjalin dengan baik, dan mungkin nanti setelah ada regulasi yang ini akan semakin intens untuk komunikasinya, jadi akan semakin menjadi lebih baik seperti itu. Karena kita dari provinsi tugasnya mengawasi di kabupaten dan kota, sehingga harus ada komunikasi yang baik. Tapi menurut saya sampai saat ini sudah terjadi komunikasi yang baik. Oke. Itu, ya. Jadi memang cukup oke lah ya Bu ya untuk komunikasi yang terjalin ya sekarang ini hubungannya ya, yang juga semoga untuk bisa mewujudkan provinsi yang ramah anak dengan lebih baik lagi ya Bu ya, pastinya. Dan untuk pesannya nih untuk buat Pemda DIY nih Bu terkait dengan layanan yang ramah anak itu seperti apa Bu? Pesan Ibu Widi nih. Pesan saya mungkin ke Pemda DIY ya, harapan saya monggo nanti kita bisa bareng-bareng kita wujudkan untuk daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang betul-betul layak anak, ramah anak, dan nyaman untuk anak. Seperti itu. Jadi monggo nanti kita betul-betul bisa berkomunikasi baik dari Pemda sendiri dengan kami maupun dengan kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga memang bisa benar-benar terwujud dengan baik ya Bu ya. Oke, tapi kalau untuk harapan Ibu Widi nih Bu ya, terakhir nih sebelum kita penutup ya, harapan Ibu Widi untuk predikat provinsi yang layak anak di DIY ini seperti apa nih Bu? Harapan saya dengan predikat daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi provinsi layak anak, itu predikat provinsi layak itu harus diseriusi. Jangan hanya statement atau regulasi aja, tetapi memang harus sampai pada implementasi. Implementasi ya harus anak-anak benar merasa nyaman tanpa merasa was-was dalam melakukan aktivitas. Itu harapan saya Mas. Nah, nanti mungkin akan semakin kuat setelah kita ada regulasi dari kita sendiri, dari Raperda kita. Apalagi dengan dukungan Raperda itu bisa semakin kuat juga ya Bu ya, untuk harapannya nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Widi ya sudah datang ke Star FM dan sudah ngobrol-ngobrol nih tentang DIY sebagai provinsi layak anak. Semoga nanti di tahun 2025 semakin kuat lagi ya Bu ya, apalagi dengan adanya Raperda dan bisa menjadi ini semuanya bisa ya kayak kabupaten, kapanewon, bahkan kampung ya Bu ya, sebagai kampung yang ramah anak juga. Terima kasih Wasa Lovers nih ya yang sudah bergabung di pagi hari ini ya di Bincang Parlemen kali ini. Terima kasih banyak. Dan sekarang saatnya Bagus pamitan ya dari Bincang Parlemen bersama dengan DPRD DIY Lovers, dan nantikan untuk Bincang Parlemen bincang spesial lainnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu lagi dan selamat hari Jumat, selamat menuju weekend juga. Semoga hari Jumat ini menyenangkan dan pastinya segala aktivitas berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi. Bye bye.